الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا، نخص إلى روح معرفة هذا الكتاب الشيخ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa syari Syekh Hasan Sulaiman an-Nawawi wa Syekh Alwi Abbas al-Maliki wa usulihim wa furu'ihim wa asadidatihim anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ida alaina min barakatin wa nafahatin fid din dunyal akhirah wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini alhamdulillah rahmah hidayah inayah Allah selalu menyertai kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram yang sekarang sampai dalam bab Kitabul Hajj. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Sekarang kita sampai hadis nomor 270. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an. Jadi hadis nomor 270 ini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sayyidina Anas, kila ditanyakan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mas sabil, apa itu kata-kata, arti kata sabil? Kata-kata sabil yang ada di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi untuk Allah lah 'alan nasi, wajib bagi manusia apa? Hijjul baiti, haji di Baitullah, bagi man istata'a, orang yang mampu, ilaihi ke Baitullah, mampu, sabilan, jalan. Ditanyakan, ya Rasulullah, mas sabil, apakah arti kata sabil di dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Ini Rasulullah lantas menjawab, qala az-zatu war-raghilatu. Jadi Rasulullah menjawab, yang dikatakan sabil di dalam ayat itu adalah az-zat, bekal, war-raghilatu, dan kendaraan. Jadi kalau gitu ini menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat dahulu ini kalau ada muskilah, sesuatu yang sulit, itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sulit, ya tanyalah. Kalau mungkin kita sekarang tidak jumpai Rasul, ya mungkin orang-orang yang kita kenal dia punya kemampuan. Allah sendiri berfirman kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh kita tanya kepada orang yang punya pengetahuan kalau kita itu tidak mengerti. Nah, terus Rasul juga menjawab, wajib yang Rasul itu menunjukkan bahwa
Rasul itu adalah mufassir yang paling agung, yang paling utama. Jadi karena beliaulah ayat itu diturunkan. Nah, oleh karena itu ketika ada muskilah, beliau menjawabkan. Itulah tafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menafsiri Al-Quran. Beliau menafsiri, ditanyakan apa itu sabil itu, maka jawabnya Rasul adalah azad warrahilah. Apa namanya? Bekal dan kendaraan. Nah, ini terus ini apa kalau gitu yang dikatakan kok dulu ada zat dan rohilah, kok ada bekal. Nah, di sini dikatakan bekal itu ya, yang dimaksud bekal memang bekal di sini dikatakan syartun mutlak. Jadi orang haji tidak bisa tidak punya bekal. Karena apa? Li'annal hajj la yastaghni anhu. Ya, orang yang haji membutuhkan itu. Soalnya kita datang dari Indonesia sampai ke Saudi, ya kita membutuhkan bekal. Nah, sekarang itu kan bekalnya kan sudah ditetapkan oleh BPIH, Badan apa namanya, penyelenggara ibadah haji itu. Jadi itu kan banyaknya dan besarannya itu kelihatannya ya tergantung kepada ini keadaan dunia luar, terutama untuk ongkos. Ya, ini karena naik pesawat kan bisa pesawat macam-macam. Ini jadi naiknya macam-macam. Dia boleh pakai pesawat, boleh pakai, nah terserah lah kalau kita pakai pesawat. Ini ukurannya. Nah, untuk bekal di sana juga. Bahkan di sini dikatakan ini bekal itu bukan hanya ini aja, dia dibutuhkan dan ini merupakan apa namanya kebutuhan. Jadi kalau di sana ya butuh bekal, tapi ternyata bukan itu saja. Ini juga bekal-bekal yang diberikan kepada ini ketika dia dalam perjalanan. Jadi perjalanan ini juga harus ada. Di samping itu juga ada bekal-bekal yang diberikan untuk orang yang menjadi tanggungan mereka di daerahnya. Seandainya saya haji, saya punya anak, saya punya istri, maka selama saya berangkat mulai dari Indonesia ke Saudi, itu untuk ongkosnya sudah ada, terus untuk bekal saya di Saudi juga sudah ada, juga harus ada pula bekal-bekal atau ongkos-ongkos yang disampaikan, yang diberikan kepada keluarga. Maksudnya yang menjadi tanggungan saya, dia. Kalau saya mungkin istrinya, anaknya, itu tanggungannya. Itu juga harus diberi. Kalau itu belum, ya belum wajib. Kalau sananya bekal sana tapi anaknya nggak punya apa-apa, nah nggak bisa hidup di sini, ya keliru, itu belum wajib. Jadi harus ada itu. Nah, biaya untuk perjalanan, biaya di sana, di samping biaya-biaya untuk orang yang masih ada, yang menjadi tanggung jawab orang yang haji itu, yang ditinggalkan di daerahnya, baik anak ataupun keluarga, selama dia di sana. Karena ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begini, kafa bil mar'i isman ayyudayya man ya'ul. Jadi ini kan gini, cukuplah dosanya seseorang itu. Jadi manakala dia itu menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia, itu cukup dosa. Jadi dosa itu seorang suami tidak menghidupi istri, dosa. Seorang ayah membiarkan anak, itu juga dosa kalau dia disia-siakan. Misalnya kadang-kadang ada laporan, ya suaminya jajan terus, istrinya tidak diopeni. Lu nggak ngopeni istri, itu hukumnya dosa. Ya, ini kafa bil mar'i isman ayyudayya man ya'ulu.
Cukup dosanya seorang itu kalau dia itu menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Hadis ini juga memberi qaid, memberi catatan kepada tadi. Maksud daripada penjelasan Rasul itu tadi. Jadi kalau di sana cukup seandainya untuk untuk ongkosnya dia, untuk biaya seseorang yang di Saudi, tapi di rumah tersia-siakan, ya belum wajib. Belum wajib karena ini berarti kewajiban. Oleh karena itu ya perlulah kita tahu. Jadi kalau memang ke sana ya harus punya ini, cukup untuk biaya dia selama perjalanan, selama dia di sana, keluarga yang ditinggalkan, selama ditinggalkan, ini harus ada biayanya menjadi tanggung jawab dia. Ini haji itu. Oleh karena itu ya berat bagi orang yang tidak mampu. Kalau dikatakan rakhilah itu apa? Rakhilah itu kendaraan. Ya sekarang mungkin bisa pakai macam-macam lah ini, pakai pesawat terbang, itu bisa juga pakai kapal laut, boleh saja. Yang penting ada kendaraan ke sana. Ada kendaraan tidak punya ongkos ya sama saja. Ya ada kendaraan dan ada ongkos untuk kendaraan ini. Oke, di sini. Di sini disanakan dalam fikul hadisah wazad warrakhilah syartani liwujubil hajj min malin halalin. Dari harta yang halal. Amal mal al haram fala yajibu bil hajj. Harta yang haram tidak wajib bagi dia untuk haji. Jadi seandainya saya punya uang, tapi uang itu uang haram, maka tidak wajib bagi orang punya uang haram itu untuk haji. Kalau sampai di haji, sam sahibuhu, dosa orang melakukan haji pakai uang haram itu dosa. Jangan terus untuk mencuci uang untuk haji, ya keliru. Jadi kalau kita haji pakai uang haram itu tidak wajib. Dan orang yang haji pakai uang haram itu merupakan ini dosa. Ya sam sahibuhu wa in kana yaskutu bihil fardu indal jumhur, walaupun kewajibannya itu gugur. Jadi kewajiban hajinya gugur dia karena dia sudah melakukan ibadah haji, gugur, cuma dosa. Ada ya menggugurkan kewajiban, dosa. Gugur kewajiban berarti sah hajinya itu. Karena sahnya haji itu tergantung kepada syarat dan rukunnya. Jadi kalau rukunnya haji sudah dilakukan, maka haji itu sah. Nah, cuma karena hajinya tadi pakai uang yang haram, maka orang melakukan haji itu dosa. Dosa kok sah? Iya, ada banyak contoh, ada beberapa contoh ibadah yasihu wa yahrum ada. Karena sah itu kaitannya dengan syarat, dengan rukun. Haram itu berkaitan dengan persoalan lain. Haramnya apa? Karena uangnya uang korupsi. Haram karena apa? Uangnya uang untuknya dari mencuri. Haram. Sah, gugur kewajibannya karena apa? Karena hajinya sudah memenuhi syarat dan rukun. Ini bahkan buat Imam Ahmad ini khilafan lil Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak gugur, tapi jumhur ulama gugur kewajibannya. Contohnya banyak. Masalah ini contoh gini, di Masjid Agung Jami' ini ada banyak tempat kamar-kamar kecil itu. Ada banyak, kalau ditulisi kan dilarang mandi.
Iya kan? Dilarang mandi. Berarti kalau kita mandi di sana hukumnya haram. Terus ada orang rumahnya dekat masjid, jinabat di rumah. Loh, karena di rumah jadinya satu, sudah dipakai istrinya, dia pergi ke masjid, mandi. Mandi di jadinya masjid, padahal sudah ada diberi pengumuman dilarang mandi. Maka mandinya orang tadi sah. Karena apa? Ya sah, karena sudah namanya sudah meratakan air ke semua badan. Jinabatnya juga hilang, tapi hukumnya haram. Haram. Nah, karena itu pakai apa namanya barang-barang ini apa namanya barang gosopan. Ini juga haram. Karena bekalnya dipakai dari uang yang haram. Jadi oleh karena begitu ya cari aja lah. Cari harta yang halal. Kalau pinjem bagaimana? Ya kalau pinjem asalkan ada bisa mengembalikan, ya tidak apa-apa, sah aja. Hajinya sah. Karena dia punya pinjam hajinya ya sah. Uang itu pinjem, nanti ada yang bunci untuk mengembalikan. Ini kan ya. Tapi ya mestinya tidak usah sampai ke sana lah. Itu kalau itu kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampulah jalannya. Jalan itu punya uang. Kalau tidak punya uang ya belum wajib. Ini pun. Ini. Oke, ini zat dan ya, oke. Jadi tetapi ada yang berpendapat juga. Jadi ini menurut tadi yang banyak jumhur ya itu. Jadi Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik tidak mendafsiri zat itu rokhila. Jadi ada ulama Imam Malik dalam hal ini tidak mengakui namanya ilahi sabila itu tidak ditafsiri dengan zat, tidak diberi dengan bekal. Menurut beliau yang penting sampai. Nah ini yang penting sampai sana tanpa ada kesulitan yang berat. Yang penting sampai di sana tidak ada kesulitan yang berat. Itu sudah merupakan kewajiban. Loh, kalau tidak ada, nah ini ya berat kalau menurut saya. Nah kalau di sana itu harus sudah bisa sampai di sana. Terus dan tidak masakot, ya mungkin kan ada orang-orang yang haji sampai keliliran. Nah ini kan ya kalau daerahnya deket-deket mungkin tidak apa-apa. Yang penting sampai sana, nah ini sampai ya sudah. Nah ini ada pendapat macam itu. Tapi jumhur ulama berpendapat tadi saya katakan ini harus ada kendaraannya jelas, ya bekalnya juga jelas. Bekal tadi mencukupi tidak hanya untuk kendaraan dan selama di sana, juga bekal-bekal untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Terus ya ini ar-rakhila yaitu dan dia usahakan kalau bisa bekal itu dicarikan dari harta yang halal. Jadi kalau ada yang haram dia tidak wajib. Jadi orang yang punya harta tapi harta haram itu tidak wajib baginya untuk ibadah haji. Cuma kalau dia tetap melakukan ibadah haji pakai uang haram itu hukumnya dosa tapi hajinya sah. Ini ya. Nah, rakhil itu sekarang mungkin ada tambahan keamanan juga. Keamanan. Soalnya kan sekarang ada embargo. Ini kan nggak bisa. Ini keamanan. Jadi ada kendaraan, punya uang, tapi dia tidak ada kendaraannya atau ya jadi keamanan biasanya kendaraannya dia bisa lewat ke sana. Ini kendaraan. Oke, ada. Jadi tapi di samping ini juga ada tambahan-tambahan yang lain ya. Ada tambahan bekalnya apa? Ya harus ada. Itu secara finansial, secara yang dohir, secara batin juga harus tambah, harus bekal. Bekalnya bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab.
Ini juga harus ada bekal-bekal secara kejiwaan. Apa bekal yang melakukan bagus, yaitu punya nilai ketakwaan yang tinggi. Saya kira kalau sudah orang itu berani berangkat haji ke Mekah dengan biaya yang begitu tinggi, saya kira nilai-nilai takwanya juga sudah tinggi lah. Kalau tidak tinggi mungkin orang itu akan iman menginfakkan harta begitu banyak hanya untuk ibadah haji hanya untuk ibadah ke Saudi Arabia. Jadi dia mau berkorban itu, saya yakin mereka itu sudah punya ketakwaan yang tinggi. Ini jadi kenapa ya di sana kan, kenapa kok harus ada takwa? Ya karena ada masyaqqatus safar. Ongkos mencari uang itu sudah sulit, kesulitan di dalam perjalanan itu kan yang banyak. Terus dalam melakukan ibadah-ibadah haji yang begitu sulit, melempar lari-lari, terus ada tawaf, ada macam-macam, itu kan berat semua. Lah di sini dibutuhkan ketakwaan. Jadi kalau begitu membuka bekalnya dua, dari sebagai spiritual, mental spiritual, dan juga dari sisi malia zahiran wa batinan. Ya batinnya itu takwa tadi pun. Sekarang ada kasus An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha. Ini dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi itu pernah berjumpa rukban. Rukban itu kafilah, rombongan penunggang unta banyak. Nah, jumpanya di daerah namanya Rauha. Kemudian Nabi bertanya, karena itu di sini ketikanya masih gelap. Jadi lailan biqurbil Madinah. Jadi itu pada waktu malam. Ini dekatnya Madinah sana. Terus Nabi bertanya, "Manil kaum?" Siapa di sini? Qalu, mereka menjawab, "Al-muslimun." Kami orang-orang Islam. Nah, terus faqalu, orang tadi tanya, "Man anta?" Siapa kamu yang tanya ini? Nabi menjawab, "Qala Rasulullah." Yang tanya, "Saya Rasulullah, Muhammad Rasulullah." Fa'arafat ilai imra'atun sabiyan. Ini fa'arafat ilaihi imra'atun sabiyan. Kemudian ada seorang perempuan di kafilah itu menunjukkan kepada Nabi anak kecil. Dua anak cilik digendong begini kan. "Alihada hajjun." Ya Rasul, apa anak ini boleh haji? Anak cilik ini gitu. Qala, Nabi jawab, "Na'am walaki ajrun." Iya, boleh haji dan kamu mendapatkan pahala. Loh ini. Maka pernah saya katakan, haji itu ini ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Pernah saya ngelompokkan ibadah itu kan ada ibadatun badaniyatun, ada ibadatun maliyatun, ada ibadatun badaniyatun dan maliyatun. Ibadah yang badaniyah itu ibadah yang kewajibannya itu tergantung dengan fisik. Nah, ada kaitannya dengan fisik. Jadi selama fisiknya belum sampai, maka ibadahnya itu belum wajib, walaupun sah. Belum wajib tapi sah. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu seorang baru kewajiban sholat manakala sudah aqilan balighan, sudah aqil dan sudah balik. Manakala seseorang itu belum akil dan balik, dia belum berkewajiban sholat. Tetapi kalau orang tersebut sholat, sholatnya sah. Karena sahnya itu terkait dengan syarat dan rukun. Jadi kalau memenuhi syarat dan rukun, sah ibadah itu. Sholatnya sah walaupun orang tadi belum berkewajiban untuk sholat. Contohnya anak kecil.
Nah, terus orang tuanya dapat pahala. Walaki ajrun tadi. Ini contohnya sholat. Ada ibadah maliyah. Kalau ibadah maliyah itu suatu ibadah yang kewajibannya ini hanya terkait dengan harta, tidak terkait dengan fisik umur seseorang yang mempunyai harta. Jadi ada anak kecil punya harta 1 nisab, maka harta yang lebih dari 1 nisab ini kewajiban mengeluarkan wajib dikeluarkan zakatnya. Loh, yang memiliki kan anak kecil, iya, tapi yang mengelola kan tidak mesti anak kecil kan. Jadi kalau ada orang kaya, terus orang tuanya meninggal, orang tuanya berdua meninggal kecelakaan mungkin, terus anaknya yang ditinggal itu yang selamat satu-satunya. Loh, ini kan harta ini dia meninggalkan pabrik, meninggalkan tanah banyak. Loh, tanah yang luas itu kan mesti ada yang mengelola, entah pamannya, entah chefnya. Maka tanah yang dikelola, pabrik yang dikelola itu kalau ada haul dan nisab, maka harta itu harus dizakati walaupun pemiliknya anak kecil. Ini haji itu beda, haji itu 2. Ada ibadatun badaniyatun, juga ibadatun maliyatun. Nah, jadi anak kecil tadi ini kalau sudah haji ya boleh di sini ya ini jadi sah, hajinya sah dia. Jadi saya bacakan sihatu hajjis sobi wan iqadihi. Jadi sawaun kana mumayyizan amla. Disah hajinya anak kecil ini, dan ini iqad, jadi baik dia itu mumayyiz atau tidak, gede atau sudah tamyiz atau belum ini. Tapi idza fa'ala waliyu anhu ma yaf'aluhu lil hajj. Apabila walinya itu melakukan ini pada dia apa yang dilakukan bagi orang yang haji, dikai pakaian ihram, dan kau tawafi digendong. Sa'i ini juga kan sama, sa'i digendong dengan sa'inya orang yang digledek, kan sama saja. Digledek itu ya digendong uang. Nah ini digendong, nah, sa'inya. Asalkan itu lah niatnya, lah itu yang nanti niatnya gimana ya, yang niati ya orang tuanya mayabul haji. Nah, cuma ini memang beda. Qala jumhur berpendapat la yujzi'uhu an hajihi al-fardi. Nah, nanti ada hadis. Nah, cuma hajinya itu tidak mencukupi. Maksudnya anak itu nanti ketika sudah dewasa, anak itu nanti ketika dewasa sudah mampu, maka anak tadi tetap kewajiban melakukan haji. Tetap hajinya wajib. Nah, kecilnya hajinya tidak mencukupi dia, cuma hajinya itu sah, tapi kewajibannya belum gugur. Nah, jadi kewajiban dia belum gugur, tapi hajinya sah. Oh ini, soalnya kadang-kadang saya sekarang nggak haji, dulu saya tuh masih kecil diajak haji oleh ayah saya. Loh, nggak cukup. Nek dulu diajak haji oleh ayahnya ketika umurnya masih 7 tahun umpamanya, sekarang dewasa dia kaya, maka dia kewajiban haji. Tapi dia boleh dipanggil Pak Haji, nak haji boleh ketika itu, karena sudah dihajikan oleh diajak haji oleh orang tua. Ini tidak, hajinya tidak mencukupi, tidak cukupi maksudnya kalau dia itu nanti punya harta sendiri atau dia sudah dewasa, maka dia tetap berkewajiban untuk ibadah haji. Ini kasus, ini ada lagi kasus ini. Ini ada apa namanya? Ada hadis di ayyuma sabiyin hajja summa balagal khansa fa'ali ay hujja hajjatan ukhra. Nanti di belakang ada haji ini. Jadi
Karena ada hadis begini, ayyuma sabiyin, manapun ada anak kecil yang haji, summa balaghul khamsa, cuma sampai di umur baligh, fa'ali ayyahujja, maka dia wajib haji lagi, hajatan ukhra, haji yang lain. Karena haji ketika itu dia masih kecil. Misalnya saya dulu pernah ibadah haji itu ada anak SD umur perempuan 6 tahun diajak ibadah haji oleh orang tuanya. SD diajak haji ya seneng. Ya tuku mainan apa ya, itu bisa diundang yuk haji, nak haji boleh haji. Tapi nanti kalau dia kaya masih ada kewajiban untuk ibadah haji. Ini. Nah, menurut saya digunakan untuk yang lain aja lah, wong dia itu belum kewajiban pun. Satu hadis lagi. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas juga. Qala kana Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu ini radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu dibonceng Nabi. Jadi unta itu Nabi di muka, si Fadl itu di belakangnya. Jadi kalau gonceng sepeda gitu. Faja'at imra'atun min Khas'am. Kemudian datang seorang perempuan dari Khas'am. Faja'alal Fadlu yang zuru ilaiha wa tangzuru ilaihi. Nah ini karena si Fadl itu cah nom, anak muda, dia tuh melihat pada perempuan tadi. Kebetulan di sini perempuan itu Zatu Jamal, orangnya cantik ini ya. Faja'al Fadlu yang zuru ilaiha, ini yudaqqiqun nadhar fiha wa dzalika li jamaliha. Karena perempuan ini jadi ya sama, orang Indonesia dan orang Arab juga sama, pemuda sama, tahu orang perempuan ya ngangguk Arab didelok. Wa yang dzuru wa tangdzuru ilaihi. Loh yang perempuannya juga podo nginguke. Ya karena mungkin Fadlnya kan ganteng. Loh faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yasrif wajal Fadl ila syakil akhir. Terus kan diplengakno karo Nabi. Fadl niku mboten diplengakno aja ndelok. Ini jadi kalau Nabi diplengakno jangan sampai melihat anak perempuan tadi. Terus tadi orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi fil hajj. Ya kan? Ini kan Allah mewajibkan pada hambanya itu dalam haji kan wajib, ya. Adrokat abi, kenapa adrokat abi? Kalau mestinya mungkin adroktu mungkin apa ya? Adroktu abi syekhon kabiron. Adraktulah, ya Rasul, saya itu mendapatkan orang tua saya ini syekhon kabiron, dia sudah tua, syekhon kabiron, layas butuh ala rakhilah, tidak bisa kalau tinggal di atas onta, tidak bisa, jalannya dulu naik onta, kalau taruh di atas onta tidak kuat dia. Apa akhudja anhu, apakah boleh saya itu menghajikan untuk orang tua saya? Qala na'am. Oh iya boleh. Jadi ngajikan orang itu boleh. Wa dzalika fi hajjatil wada, itu terjadi pada haji wada. Jadi ada orang perempuan punya orang tua, orang tuanya ini sudah tidak mampu untuk melakukan, tidak kuat kalau diajak naik pesawat. Nah, atau ini apa boleh diajarkan? Itu boleh. Dan ini ternyata kan tidak haji saja. Dan dulu saya kira ketika bicara bab puasa juga ada. Ya ini. Jadi ada seorang datang kepada Nabi kemudian tanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumun. Ya Rasul, ibu saya itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu ibu saya masih punya kewajiban haji, poso.
Saumu syahrin, posone sak wulan. Apa abdihi, apa boleh saya mengkodoni ibu saya ini? Maka Nabi menjawab, laukana ala ummuki dainun akunti qadihi anha. Ini kuntala. Kalau seandainya laukana ala ummuka ala ummika, seandainya ibumu itu punya utang, apakah kamu juga akan menyauri utangnya dia? Iya. Oleh karena itu Nabi menjawab, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu lebih bagus, lebih aula, lebih hak, lebih penting untuk disauri. Karena orang tuamu masih punya kewajiban puasa, mungkin karena sakit. Mestinya kan famangkana minkum maridan sakit terus dia tidak puasa, padahal harus menghitung di hari ketika sembuh. Nah, ini atau ada sesuatu menyebabkan dia tidak puasa, maka itu disuruh puasai, boleh kita puasa untuk orang tua kita. Jadi ibadah poso ya. Orang tuanya dulu ketika puasa kebetulan ada suatu halangan tidak puasa, anak boleh muasani ibu, anak boleh muasani bapak. Haji juga macam itu. Hajinya orang itu sudah tua, ya ini. Nah, terus dia belum sempat haji, anaknya mampu, makanya anaknya ini boleh ngodoni. Ya, di sini masih ada ikhtilaf tadi. Nah, yang boleh itu mana? Yang bisa itu mana? Yang bisa menggugurkan itu mana? Ya, ini. Nah, jadi kalau memang ada ini, kalau dia sudah haji atau belum, sudah wajib haji atau belum, gitu. Kalau dia ketika hidup itu melarat, nah ya sampai mati melarat, berarti dia itu belum wajib, tidak wajib haji. Ya, maka itu ada mengatakan ini tidak usah, seandainya yang hidup tidak menghajikan tidak apa-apa. Contohnya gini, saya punya orang tua, orang tua sudah meninggal, tapi orang tua saya dulu masih kesulitan hidupnya ya. Nah, sekarang saya sugih. Nah, maka apa bisa saya menghajikan ini? Ada mengatakan tidak usah dihajikan karena dia tidak wajib haji, karena dia itu sudah meninggal dalam keadaan melarat. Lah ada kepengen menghajikan ya tabarruk lah, tapi tidak kewajiban. Nah, ini ada yang mengatakan di sini. Ada yang wajib itu gini. Jadi liman aja jadi illa kalau dia sudah kewajiban haji. Jadi ketika dia itu kaya, sudah wajib haji, ya. Terus kebetulan sudah daftar ya Pak BPIH, belum dipanggil-panggil. Sampai ini mereka sakit. Dan yang sakit itu sulit untuk tidak ada ke sana. Loh, maka dia itu kan sudah pernah punya uang, ketika itu sudah wajib haji. Nah ini. Jadi di sini gini. Jadi ada la tudzi'un niyabah, itu Hanafi. Kalau Syafi'i tadi boleh. Jadi la tudzi'un niyabah fil haji liman ajaza anhu. Jadi tidak cukup, tidak mencukupi ganti itu kalau dia tidak wajib haji. Illa idza lazimahul hajj khalasihah falam yu'addihi hatta ajaza. Wa ala hadza fatajuzun niyabah fil nafli wa la tajuzu fil faridah illa bisatil ajl mustamir ilal maut. Ini jadi kalau Hanafi tadi, jadi kalau dia itu pas pas punya uang tadi ya belum sempat
Nah ini cukup digantikan oleh ini cukup. Apalagi nanti kalau ini terus dia itu sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Padahal dia pernah kaya. Ini cukup untuk bisa digantikan. Itu kalau cukup bisa digantikan menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak, itu ya tidak usah digantikan, tidak cukup. Wong dia tidak wajib haji. Ya, ini kalau Syafi'i mengatakan cukup, Syafi'i itu cukup. Jadi pokoknya jawazul haji minal ghari idza ajaza anhu limani'in mayusin min zawalihi. Jadi pokoknya ada uzur, dia tidak mampu, ya boleh kita hajikan. Jadi terserah kita. Jadi itu bagi orang yang ini orang yang gaji yang digantikan. Nah, ini kan kasus di sana kan kulit kasus ini kan orang tua tadi kan orang tuanya si laki-laki tadi kan tidak mampu untuk diajak naik onta. Terus Nabi tanya, boleh itu? Boleh. Nah, jadi kalau mengatakan ya boleh. Jadi boleh dihajikan oleh orang lain. Nah nek kita ya napa saniki? Nek jenengan sugih ya dan kita sudah dan syaratnya orang yang mau gantikan itu ini dia harus sudah pernah haji. Ini kasus tempat saya pernah ada. Ya ini kalau memang yang baik itu cepat dihajikan lah. Jadi dulu juga pernah ada kasus orang itu sudah mampu ibadah haji. Ketika haji itu juga pakai kotum, dulu sistemnya kotum. Setelah kotum itu selesai belum mendapatkan, orang yang sudah antri itu meninggal dunia. Nah, ini kan mestinya harus wajib haji, wajib amanah karena kewajiban dia. Dihajikan. Nah, itu ketika ada kejadian, ketika tidak cepat-cepat dihajikan, ternyata hartanya itu banyak hilang. Akhirnya cepat-cepat itu. Dulu dengan modalnya kerbau, ditunda itu loh, kerbonya banyak yang mati. Ya, karena mestinya kan ini menunjukkan mestinya kalau sudah kewajiban cepat-cepatlah. Karena itu gajinya haji amanah. Nah, ini haji amanah cepat saja. Jadi kalau seandainya kewajiban terus sekarang ini tidak bisa, ya besok ada orang haji, tolong aja dia suruh haji diamanahkan kepada orang untuk haji berikutnya. Jangan menunda kewajiban seseorang itu ada afatnya. Kadang-kadang ini kejadian yang menimpa ada kita masih keluarga, jadi saya tahu di tempat kami. Jadi akhirnya juga terpaksa mencari-carikan untuk menjual kerbau ketika itu supaya orang ini bisa haji amanah. Karena ternyata ketika itu haji amanah juga tidak murah. Haji amanah juga mahal. Pun nggih, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai penguatan. Nanti insyaallah di belakang masih ada yang hadis-hadis penguat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah